Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad al-mabu'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, mempertemukan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melalui karya-karya dan ilmunya, bertemu dengan salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, dan kita dapatkan secara mudah, gratis, tidak harus bayar per pertemuan, bahkan tidak harus keluar kamar, tidak harus berjalan menapaki hamparan padang pasir selama 1 bulan penuh sebagaimana yang dilakukan Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis misalnya. Maka nikmat mana lagi yang kita kufuri dan dustakan? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya kita juga harus melakukan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan bisa istiqomah, kita tidak akan bisa memahami lalu mengamalkan kecuali Allah tolong, kecuali Allah tolong. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu ibadah, jamaah, dan pasangan ibadah adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah dan pertolongan dijadikan satu ayat, karena kita tidak akan bisa mewujudkan ibadah dengan benar, dengan ikhlas, ibadah yang diterima sama Allah, kecuali jika kita ditolong oleh Allah. Dan untuk ditolong oleh Allah, kita harus meminta dan meminta dan terus meminta pertolongan. Itu hal yang harus kita tanamkan.
Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita perkuat kembali syahadatain kita. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Kita masuk ke ayat pertama jamaah, dari dalil-dalil yang disuguhkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan menariknya dalam bab tafakur, bab ini didominasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Hadisnya itu cuma satu, selebihnya semua Al-Quran. Mari kita masuk ke ayat pertama. Surat Saba ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'idzukum biwahidah, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Hadirin Allah muliakan, qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku hendak menasehati kalian dengan satu hal saja. Satu hal. Nggak usah banyak-banyak. Satu hal saja. Jadi nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima, dan seterusnya. Saya hanya mau kasih nasihat satu hal saja. Apa nasihatnya jamaah sekalian yang Allah muliakan? An taqumu lillahi mathna wa furada. Agar kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala berdua-dua atau sendiri-sendiri. Berdua-dua atau sendiri-sendiri. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala
dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi ditemani oleh seseorang. Pokoknya bagaimana kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangkit dengan semangat, untuk bertekad mengikuti kebenaran, mengikhlaskan segala amal dan ibadah karena Allah, baik ketika kalian bersama maupun ketika kalian sendiri. Itu nasihat saya. Lalu setelah kalian benar-benar menghadap Allah dengan penuh keikhlasan, kalian berjuang mengikuti kebenaran, beramal, beribadah. Selanjutnya apa? Lalu thumma tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur. Kemudian kalian bertafakkur. Ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan orang gila. Coba deh kalian tafakuri. Nabi Muhammad bukan orang gila. In huwa illa nadhirul lakum. Beliau hanyalah seorang yang memberikan peringatan kepada kalian sebelum semuanya terlambat dan kalian menghadapi azab yang keras. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita sedikit merenungi dan meresapi ayat ini dengan segala keterbatasan kita, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini bahwa Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Hanya satu nasihat. Anaknya simpel ya. Jadi kita nggak usah ribut-ribut. Nasihat yang ke-7 apa ya? Nasihat yang ke-23 tadi apa tuh? 23. Catatan kamu mana? Nggak perlu sampai nasihat ke-23, nggak perlu sampai nasihat ke-17, nggak perlu nasihat ke-10, nggak perlu cari nasihat ke-8, nggak perlu cari nasihat yang ketiga. Satu nasihat saja. Satu nasihat saja. Qul inna ma'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku menasihati kalian atau hendak menasihatkan dengan satu perkara. Biwahidah. Dan maksudnya apabila kalian bisa mengamalkan nasihat ini, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan kalian akan meraih cita-cita kalian, dan kalian akan selamat dari yang kalian khawatirkan. Kalian akan masuk surga, kalian akan mendapatkan kenikmatan, kalian akan hidup tenang di dunia dan di akhirat, dan kalian tidak akan disiksa, tidak akan diazab kubur, dan tidak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi Allah murka kepada kalian, dan kalian tidak akan dimasukkan ke api neraka. Amalkan satu ini. Kita buat simpel. Amalkan satu. Gak usah ribet-ribet, gak usah 3, gak usah 5, gak usah 8, gak usah 12, gak usah 17, gak usah 25, gak usah 27, gak usah 39, gak, satu. Antaqumu lillah mathna wa furada, agar kalian senantiasa, apa perintahnya? Agar kalian senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh keikhlasan.
dengan penuh keikhlasan. Hadirin Allah muliakan, lakukan semuanya dengan ikhlas. Lakukan perintah dengan ikhlas. Jauhi larangan karena Allah. Itu perintahnya. Itu nasihatnya. Kerjakan perintah dengan ikhlas. Bukan untuk manusia. Bukan agar dipuji. Bukan agar disanjung. Bukan agar dielu-elukan oleh manusia. Alladzi umirtum bihi. Hadirin Allah muliakan, kerjakan semua karena Allah. Anda tidak berzina bukan karena takut ketahuan istri atau takut ketahuan suami Anda. Anda tidak berzina karena Anda mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, itu bukan biar dipuji, tapi agar mendapatkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatafakkaru. Lalu kalian bertafakkur. Lalu kalian bertafakkur. Ini poinnya. Jadi artinya jamaah sekalian, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seyogyanya, seharusnya seseorang manusia idza qama lillahi bi'amal, apabila ia bangkit mengerjakan amal soleh mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, an yatafakkara madza fa'ala fi hadzal amal. Pada saat dia beramal, hendaknya amal itu dibarengi dengan tafakkur. Jadi bukan hanya beramal aja, tapi amal itu dilakukan, lalu tafakkur dilakukan. Makanya kan antaqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Nasihat saya itu, kalian menghadap Allah, kerjakan ketaatan dengan penuh keikhlasan, baik sendiri maupun sedang bersama seseorang, lalu kalian bertafakkur. Lalu kalian bertafakkur. Jadi amal itu jamaah sekalian dibarengi dengan tafakkur. Itu pola hidup yang benar. Itu ibadah yang sehat. Itu kunci kalau kita mau jadi orang baik. Makanya kan masih ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah kemarin, ini sumber kebaikan. Dan bicara tafakkur, kita sudah jelaskan kemarin, tasarruful qalbi fi ma'anil asyali darkil maqlub. Aktivitas hati dalam memahami makna-makna sesuatu agar kita mendapatkan apa yang diinginkan. Kita sudah jelaskan perkataan Ibnu Faris bahwa kafra itu taraddudil qalbi fi syai', kesibukan hati dalam menghadapi atau melakukan sesuatu. Jadi ketika Allah perintahkan ketika Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menasihati kita, taqumu lillahi mathna
wa furada, untuk mengerjakan ketaatan, thumma tatafakkaru, lalu bertafakkur, maka ini merupakan sebuah nasihat tentang bagaimana menjalankan ibadah, bagaimana menjalankan kehidupan. Hidup itu harus diisi dengan ibadah tafakkur, ibadah tafakkur, ibadah tafakkur. Ibadah tafakkur. Ibadah itu harus melibatkan hati, itu poinnya. Nggak boleh main asal. Udah salat belum? Udah sih. Nggak bisa. Karena setelah perintah beribadah, thumma tatafakkaru, lalu Anda bertafakkur. Kata para ulama, an yatafakkaru madza fa'ala fi hadzal amal. Jadi kalau kita tanya, oke, aku harus tafakkur. Tafakkurin apa, Ustaz? Apa yang harus aku tafakuri? Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an yatafakkar madza fa'ala fi hadzal amal. Apa yang sudah dia lakukan dari amal tersebut? Hal qama bihi ala wajhil matlub? Apakah dia sudah tunaikan amal tersebut sesuai dengan cara yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah udah benar tadi ngerjainnya? Wahal qassar wahal zad. Apakah ada kelalaian? Apakah ada kekurangan? Atau bahkan ada kelebihan? Itu harus segera dipikirkan. Libatkan hati kita setelah mengerjakan amalan tersebut. Ini tadi dilakukan udah benar atau belum? Udah tepat atau tidak? Udah ikhlas atau tidak? Apakah ada kelalaian? Apakah justru ada penambahan? Emang bisa? Ya bisa. Allah suruh kita salat subuh 2 rakaat, kita blank, akhirnya bangkit lagi jadi 3 rakaat. Wa madza hasala min hadzal amal min taharatil qalb. Ini juga penting jamaah. Kata para ulama, yang harus kita tafakuri juga, apa yang sudah dihasilkan oleh amal kita untuk kebersihan hati kita. Wa zakain nafsi wa ghairi dzalik. Bersihnya hati dan bersihnya jiwa. Kita lagi puasa nih. Setelah buka selesai, ada tafakur. Puasa saya hari ini itu sudah membersihkan hati saya atau belum? Apa amalan hati yang sudah saya lakukan dan apa yang masih miss? Kan kita tahu riwayatnya, apabila engkau berpuasa maka puasakanlah telingamu, pandanganmu, lisanmu, anggota tubuhmu, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa puasa khos itu, puasa orang-orang spesial, adalah orang yang memuasakan matanya, telinganya, lisannya, jempolnya. Nah, begitu selesai berbuka atau selesai berpuasa, coba tafakur. Itu udah berhasil dicapai belum ya? Coba buka-buka lagi WA hari itu. Bahasa-bahasa saya tepat atau enggak? Santun apa tidak? Itu perintah. Tsumma tatafakkur. Ini perintah dari Allah. Anda harus bertafakur. Lalu kata para ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yakun kalladzi yu'addi a'malahu salihah wa ka'annaha 'adatun
Yaf'aluha kulla yaum. Jangan seperti orang-orang yang melakukan ibadah selayaknya dia melakukan kebiasaan sehari-hari, adat aja, rutinitas saja itu. Jadi jangan sampai kita beribadah, kita sholat subuh tadi, kita baca zikir pagi, kita sholat duha, itu seperti sebatas rutinitas. Tidak ada ruh, tidak ada keterlibatan hati dalam sholat subuh kita tadi. Yang seharusnya kita lakukan, kata para ulama, bal tufakir, coba Anda bertafakur. Madza hasala laka min hadhil ibadah? Apa yang sudah Anda dapatkan dari ibadah barusan? Kita sholat subuh tadi, kita dapat apa dari sholat subuh kita? Sebelum kita kajian, kita udah baca zikir pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Udah dapat apa dari zikir itu? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, penciptaku, pemilikku, dan pengaturku. Sudah dapat apa dari kalimat di atas? Jangankan sampai zuhur, baru baca Sayyidul Istighfar, habis itu ngomel-ngomel lagi. Istri lah diomelin tanpa alasan yang jelas, pembantu dimarahin, lalu kita nggak jaga lisan. Ini apa yang kita dapatkan dari ibadah yang sudah kita lakukan? Tadi kita sholat subuh misalnya, kita baca Al-Fatihah nggak sih waktu kita sholat subuh? Baca kan? Terus baca komplit atau dipotong-potong? Ya baca komplit lah. Oke, apa ayat yang kita baca? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa arti Alhamdulillahirrabbilalamin? Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Segala puji hanya milik Allah. Kita bertahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, saya ingin tanya, Alhamdulillahirrabbilalamin itu kalimat bersyukur atau kalimat kegalauan dan kegundahan? Dan semua akan mengatakan, ya kalimat bersyukur lah Ustaz. Ya udah, kalau gitu kenapa setelah sholat masih galau? Kenapa setelah sholat masih kesal? Kenapa habis sholat marah? Kan kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kenapa itu tadi? Itu terjadi karena kita tidak bertafakur. Begitu selesai sholat udah pergi aja udah. Yang aktif dapur lah, yang manasin mobil lah, yang ngepel-ngepel lah, ya tidur lagi lah, ya rebahan pula. Makanya bertahun-tahun sholat nggak ada perubahan. Lalu para ulama kita memberikan contoh sebagaimana yang kita masih bersama keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal nadrib li hadza mathalan bis shalah. Mari kita ambil sebuah contoh untuk konsep ini, yaitu contohnya sholat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Hadirin Allah muliakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Atau kalau terjemah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagai penolongmu. Hadirin, pada saat kita sholat dan selesai sholat, kata beliau, "Fal nufakir." Coba kita renungkan, coba kita tafakkur, libatkan hati kita, sibukkan hati kita, gerakkan hati kita. Hal nahnu idza shallaina zidna ta'atan wa quwwatan wa nashatan 'ala al-a'mali salihah. Hatta takuna salatu mu'inatan lana. Apabila kita sholat, setelah selesai sholat, apakah kekuatan kita bertambah, semangat kita bertambah, sehingga benar-benar sholat itu menjadi penolong kita. Allah tolong kita melalui sholat kita tersebut. Karena kan ayatnya wasta'inu bisabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan setelah kita sholat, sudahkah semangat kita bertambah? Sudahkah kekuatan kita bertambah? Sehingga sholat kita hari ini benar-benar sesuai dengan Al-Baqarah 45 sebagai penolong. Sebagai penolong. Sebagai penolong. Sudahkah urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap kali kita sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah, coba tafakur, ini Allah tolong kita nggak sih dengan sholat kita? Oh iya benar ya, ternyata Allah tolong kita ya. Maka apa yang terjadi? Akan tambah yakin. Yang awalnya yakin jadi apa? Hakul yakin. Karena kita ngalamin sendiri, begitu saya sholat, ya Allah, itu ada aja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Benar, sholat itu penolong. Saya udah mau bermaksiat tuh. Siang tadi saya udah niat bermaksiat. Alhamdulillah saya sholat zuhur, saya doa sama Allah. Begitu sholat udah Allah palingkan udah. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi maksiat. Benarnya wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Hadirin Allah muliakan. Lalu kita buka Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salat. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, berzikir kepada jauh lebih besar. Itu yang paling besar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat hadirin, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ulama mengatakan, coba habis sholat tafakur deh.
Sudahkah sholat kita hari ini mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudahkah sholat kita membuat kita benci terhadap hal-hal yang keji? Hal-hal yang keji. Sudahkah sholat kita membuat kita benci terhadap hal-hal yang mungkar? Sudahkah sholat kita membuat kita alergi terhadap maksiat? Atau sebaliknya, sholat Anda tidak menghasilkan apa-apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Inilah fungsi tafakkur. Ini fungsi tafakkur. Kembali lagi ke surat Saba, jemaah sekalian. Katakanlah, inna ma'idhukum biwahidah, aku hanya nasihatin satu, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ini perintah Allah. Jadi tafakur itu perintah yang harus berjalan beriringan dengan ibadah. Artinya begitu ini kita tidak jalankan, akan ada masalah dalam kehidupan kita. Akan ada ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Akan ada ketidakefektifan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kita cuma ngerjain satu nih. Padahal satu paket. Kerjakan ibadah dengan ikhlas, lalu tafakkur. Kerjakan ibadah dengan ikhlas, lalu tafakkur. Dan tafakkur adalah aktivitas hati. Evaluasi. Itu sebagai contoh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba libatkan hati kita. Mainkan hati kita. Ini salat saya ini ada hasilnya apa enggak? Ada buahnya apa enggak? Apakah hari ini membuat saya jauh lebih baik? Kemarin kita, Mas, ada sholat 5 waktu nggak kemarin? Ya sholat lah, masa nggak sholat? Kenapa sekarang marah-marah? Bukankah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Iya ya. Astagfirullah wa tubu ilaih. Akhirnya mengarahkan kita pada istighfar dan taubat. Begitu kita diarahkan oleh tafakur kita ke istighfar dan taubat, otomatis dosa-dosa akan terkikis, akan dihilangkan. Dosa dihilangkan, jadi semangat lagi. Coba libatkan hati kita, coba renungkan, ini sholat saya ada pengaruh enggak? Mencegah perbuatan keji dan mungkar apa enggak? Makanya Nabi SAW, bedanya kita dengan beliau, hadirin, kalau beliau tuh ngamalin semuanya. Makanya annahu kana idza hazabahu amrun faragha ila shalah atau fazi'a ila shalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, kalau ada masalah langsung segera mengerjakan sholat. Karena tahu, karena ngerasain sendiri, sholat itu penolong. Begitu ada masalah, hazabahu amrun fazi'a ila shalah, beliau langsung segera sholat. Kenapa benar-benar menyaksikan bahwa sholat itu menolong? Karena beliau bukan hanya mengerjakan sholat sebagai sebuah gerakan dan ibadah, tapi beliau juga tafakkur. Makanya jamaah sekalian, simpel aja ya, apabila kita habis sholat langsung pegang handphone, itu sudah awal kegagalan sholat kita. Harusnya kita setelah sholat tafakkur, sholat zikir dulu, istighfar 3 kali, lalu mantas salamu minka dan seterusnya sampai selesai, langsung beranjak, tenang dulu, tenang, kasihlah 1-2 menit evaluasi sholat tadi. Tafakkur, itu waktu tafakkur.
Libatkan hati kita, minta kepada ya Allah, jadikan sholat subuh tadi penolong saya. Ya Allah, jadikan sholat zuhur tadi itu penolong saya banyak masalahnya hari ini. Ya Allah, hati saya kok kotor banget. Jadikan sholat tadi pembersih dari hati saya. Itu mainkan, amalkan, tsumma tatafakkaru. Adapun kita baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung handphone, lalu lihat inbox, ya tafakurnya di mana? Makanya itu kegagalan udah. Kita nggak sudah, kecuali kalau darurat. Sesekali beliau ada orang lagi nunggu keluarganya di ICU, atau misalnya ini betul begitu dapat kabar langsung kontak. Tapi kalau setiap saat sholat begitu, atau seringkali setelah sholat demikian, emangnya berdampak, Ustadz? Hadirin jamaah, ini kunci suksesnya para ulama-ulama besar. Sampai sama Al-Hasan mengatakan, inna min afdalil amal al-wara' wa tafakkur. Sesungguhnya di antara amalan terbaik adalah wara' dan tafakkur. Wara' dan tafakkur. Ini tuh luar biasa, dampaknya luar biasa. Karena kita kan jalankan perintah Allah. Tafakur itu bukan hanya sekedar nasihat-nasihat dari para orang bijak. Ini perintah, tsumma tatafakkaru. Anda harus tafakur. Ummu Darda pernah ditanya oleh seseorang, apa sih ibadah terbaiknya Abu Darda sehingga beliau bisa seperti itu? Masya Allah, luar biasa. Apa kata Ummu Darda? Tafakkur wal i'tibar. Di antara amalan ibadah terbaik suamiku itu tafakkur dan mencari ibrah, mencari hikmah dan pelajaran hidup, atau mencari hikmah dan pelajaran dari kehidupan. Hadirin Allah muliakan, yang harus kita lakukan itu mencoba. Emangnya pengaruh? Coba deh dan lihat bagaimana perubahan dalam kehidupan kita. Tafakur ini penting. Ini ibadah, salah satu ibadah terbaik. Salah satu ibadah terbaik. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, raq'atan muqtasadatani fit tafakkur, atau muqtasidatani fit tafakkur khairun min qiyami lailatin bila qalbin. 2 rakaat yang Anda kerjakan dengan penuh tafakkur, 2 rakaat yang Anda lakukan dengan melibatkan hati Anda, lalu hati kita ajak memahami. Kan tadi tafakkur itu aktivitas hati untuk memahami makna. Jadi bukan hanya setelah, bisa pada saat ibadah. Lihat athar dari Abdullah bin Abbas, 2 rakaat yang dikerjakan dengan penuh tafakkur. Ketika kita bicara Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Hati kita merenungkan Allah Maha Besar. Berarti ego kita besar atau kecil jamaah? Kecil. Nafsu kita besar atau kecil? Kecil. Kepentingan kita besar atau kecil? Kecil. Amarah kita besar atau kecil? Kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangankan sampai salam, baru takbiratul ihram aja, kalau kita tafakur, semua masalah selesai. Jangankan sampai salam, kalau kita sholat dengan penuh tafakur, baru takbiratul ihram saja, itu emosi hilang. Dalam arti emosi akan normal lagi, amarah akan normal lagi. Ya orang kecil semua. Mas kenapa marah mas? Saya merasa dilecehkan. Oke, sholat.
baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, harga diri Anda berarti besar atau kecil? Kecil. Martabat Anda besar atau kecil? Kecil. Gengsi Anda besar atau kecil? Kecil. Gengsi. Iya, kecil. Ya udah. Kalau gitu buat apa marah-marah lagi? Buat apa marah-marah lagi? Ada bos, ada madam memarahkan bawahannya. Salatlah. Allahu Akbar. Status bos Anda besar atau kecil? Kecil. Madam Anda itu dan gaya bosnya Anda itu besar atau kecil? Kecil. Selesai masalah. Itu kita belum baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau wajah tu wajahi dan seterusnya. Itu belum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu belum membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu belum membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu belum membaca maliki yaumiddin, bahwa kita akan dihisab semua. Itu belum baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu baru Allahu Akbar. Itu bisa hampir semua masalah hari itu kita bisa lewati dengan nyaman. Seringkali kita tuh galau karena mendramatisir masalah. Oke, sholat deh. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Berarti masalah itu besar atau kecil? Kecil. Tapi ini saya mau rugi 3,5 M. Sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti 3,5 M besar atau kecil? Kecil. Ya udah, tenang aja. Minta pertolongan sama Allah. Makanya rakaatan, lagi-lagi kita balik ke ucapan Abdullah bin Abbas, 2 rakaat yang dikerjakan dengan penuh tafakkur khairun min qiyami lailatin bila qalb, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam daripada isya sampai subuh tapi tidak melibatkan hati. 2 rakaat dengan tafakkur. Habis kita ngerjain 2 rakaat itu tidur, kita istirahat. Itu lebih baik daripada sholat dari isya, dari ba'da isya sampai subuh tapi nggak pakai hati. Baca Al-Baqarah sih, tapi nggak pakai tadabburi hati. Bacanya Masya Allah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, tapi nggak pakai hati. Benar nggak itu kitab suci tidak ada keraguan? Yakin, seyakin apa Anda bahwa kitab suci Anda, Al-Quran, gak ada keraguan sama sekali? Semua ayat, baik ayat yang sesuai dengan nafsu kita maupun ayat yang gak sesuai dengan nafsu kita, yakin gak bahwa gak ada keraguan sama sekali? Dan semua ayat yang sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan keinginan ego kita, semuanya petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Hudalil muttaqin. Kenapa kita? Itu baru ayat-ayat pertama Al-Baqarah. Kalau kita pakai tafakur, semua masalah selesai. Kenapa kita bolak-balik Al-Baqarah nggak selesai-selesai? Ya karena nggak pakai hati, karena nggak ada tafakur. Yang ada lisan. 2 rakaat dengan tafakur itu lebih baik daripada sepanjang malam tanpa hati. Sholat sepanjang malam, misalnya kita sholat isya jam berapa? Jam 7:30 selesai misalnya. Udah 7:30 start sholat malam sampai subuh. Tapi cuman itu aja udah. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata Bishr bin al-Harith, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillah." Apabila seseorang benar-benar atau apabila manusia benar-benar bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
ma'asawullah azza wa jal, maka mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka benar-benar bertafakur tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, mereka tidak akan bermaksiat. Mereka nggak akan bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sudahkah kita mengamalkan nasihat Nabi SAW ini? Ibadahlah dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas. Lalu bertafakur. Jangan ibadah kita dibiarkan sendirian. Ibadah itu diisi dengan tafakur. Libatkan hati kita, resapi maknanya, lalu evaluasi langsung. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan satu nasihat ini saja, semua hal yang kita inginkan di dunia maupun akhirat, dari kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, dunia akhirat akan kita raih. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Ingat, isi waktu dengan tafakkur. Libatkan hati kita untuk merenungi, meresapi makna yang ada. Setiap ibadah-ibadah kita, setiap makna dari doa kita, zikir kita, gerakan-gerakan kita yang kita lakukan pada saat kita sholat atau ibadah, lalu evaluasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan ibadah yang benar, ibadah yang berkualitas, ibadah yang mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah yang merubah sikap kita, ibadah yang menurunkan ego dan emosi kita, ibadah yang membuat kita optimis dan membunuh sifat pesimis dari syaitan. Evaluasi hal tersebut. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.